Hai, halo apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Terbaru lagi ya, ini terkait dengan polemik Lesti dengan Yoni Dores tentunya ya, terkait dengan, hak cipta lagu begitu kan ya. Ada klarifikasi dari Yoni Dores terbaru ya. Kita lihat dulu ya kita lihat dulu bagaimana nih klarifikasinya. Hadir di sini. Saya cuma ingin mengutarakan bahwa kasus saya Abah Lesti mungkin dari awal juga udah tahu saya tidak ada niatan apa-apa. Dari awal juga hanya ingin soan datang ke rumah Lesti, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangan seperti yang diutarakan Pak Olive tadi. Jadi maksudnya saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, tidak. Iya, sepertinya ini yang sudah diceritakan kemarin yang berkali-kali ya. Saya malah ini ya, konsentrasi kepada Mbak yang di belakangnya Yani Dores itu, Mbak yang berponinya sama dengan saya nih. Ya, berponinya sama dengan saya nih. Tetap dengan hijau hijau hijau, yes begitu ya. Coba, bajunya tetap hijau, mungkin itu apa ya, apa ya, jargon ya. Jadi itu, jargonnya begitu, jargon siapa ya, tanda lah, berbaju hijau itu ya. Iya, begini teman-teman semuanya ya, Yoni Dores ini telah memberikan klarifikasi ya terkait dengan laporannya terhadap Lesti Kejora ya, atas dugaan pelanggaran hak cipta. Yang menegaskan bahwa dirinya ini tidak pernah melarang Lesti ya, untuk menyanyikan lagu ciptaannya ya. Tapi, pertanyaannya kenapa dilaporkan gitu ya? Laporan ini dibuat karena lagu-lagu tersebut ini diduga ya, telah diunggah ke berbagai platform digital ya, termasuk tanpa izin, termasuk juga di YouTube begitu. Dan pertanyaannya Bro ya terkait dengan, laporan ini ya, apakah laporan ini murni soal hak cipta ataukah ada faktor lain yang, memotivasi tentunya Yoni Dores ini untuk mengajukan tuntutan? Dan apakah ada konflik pribadi atau kepentingan bisnis yang berperan? Atau mungkin bagaimana menurut kalian semuanya? Iya. Ya kita lanjutkan dulu ya. Ya, tidak ada tanggapan. Setelah 3 bulan saya berpikir gimana supaya saya bisa ketemu Lesti nih. Saya bilang ke Pak Ilham, gimana kalau kita laporin, mungkin kalau sama polisi bisa keluar. Saya cuma mau nanya informasi aja. Saya kok jadi gak konsentrasi dengan pernyataannya Yoni Dores, kenapa saya lebih cenderung terfokus kepada Mbak yang baju biru yang poninya sama dengan saya tuh ya teman-teman. Kenapa ini ya teman-teman? Ya, langsung aja ke Dole, ini ya pengacaranya ya, bagaimana nih? Melalui aksi untuk bertemu, koordinasi sama Dua-dua saya. Dangdut sama pop, tapi nggak bergabung nih. Jadi gini, ada beberapa wadah-wadah kelompok-kelompok pencipta lagu. Aksi, apalagi bang? Selain aksi. Visi. Hah? Visi. Terus sekarang gaspol. Gaspol. Di atasnya LMKN ya? Di semua dari Di atasnya ada LMKN. Jadi pertanyaannya mungkin sesuai dengan ini ya. Gabungannya tuh di mana bang Yoni bergabung di? Papri ya. Papri. Jadi boleh saya hilangkan ini, mbaknya bertanya. Ya begini teman-teman ya, intinya bahwa, kuasa Yoni Dores ini ya, menjelaskan bahwa laporannya ini, bukan untuk menyudutkan, Lesti secara langsung tentunya begitu menurut, penjelasannya ya, melainkan untuk menyelusuri ya, akun-akun YouTube yang diduga ini mengunggah lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin dan mengkonversikannya ini ya. Jadi adakah, ketika Lesti menyanyi itu, eee, siapa yang mengunggah ya, jadi channel siapa, itu mungkin ya, yang seperti itu dan, eee, apakah Lesti saja ataukah ada penyanyi lain yang menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores yang akan, ditelusuri saya juga tidak tahu ya. Bagaimana teman-teman semuanya ya, tapi sayangnya Mbak baju hijau sudah mau hilang tuh. Iya. Jadi banyak pertanyaan sekali ya. Jadi bagaimana sistem hak cipta di Indonesia menangani kasus ini tentunya ya? Apakah regulasi yang ada ini cukup jelas dan adil bagi pencipta lagu maupun, penyanyi yang menyanyikan karya tersebut tentunya ya?
Dan, mengapa juga, kasus ini langsung diarahkan ke jalur hukum ya? Apakah tidak ada upaya mediasi sebelumnya itu ya, antara Yoni Dores dan Lesti Kejora sebelum laporan, ke polisi dibuat? Dari pernyataan Yoni Dores tidak ditemui gitu kan ya, itu sepihak ya, pernyataan sepihak. Dan sekarang bagaimana opini publik, eee, apa, melihat hal itu gitu ya? Tentu, terbagi 3 kubu kalau saya boleh, mengatakan ya. Ada yang mendukung Lesti, ada yang mendukung Yoni Dores, dan juga ada yang tidak mendukung dua-duanya. Jadi coba kita, lihat ini ya, yang kita, bahas yang pendukung Lesti Kejora ya. Mungkin, banyak penggemar dan masyarakat yang, membela Lesti ya. Ini, menganggap bahwa, laporan Yoni Dores ini berlebihan dan seharusnya bisa diselesaikan secara damai tanpa jalur hukum, tentunya seperti itu ya. Dan, mereka juga menyoroti bahwa Lesti ini mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas unggahan-unggahan lagu-lagu tersebut ya, dari platform digital ya. Tidak sepenuhnya ya, kita tahu sendiri ya, selama, Lesti menyanyikan lagu lagu apa itu, Bagai Ranting yang Hijau, yang hijau lagi, Bagai Ranting yang Kering itu, saya mengoreksi, saya melihat-lihat tidak ada Lesti secara pribadi di akunnya pribadi dan, apa, meng-cover secara pribadi lagunya Yoni Dores yang berjudul, Ranting yang Kering itu. Saya coba beberapa kali mengoreksi, pasti itu diunggah oleh channel yang lain ya. Saat Lesti menyanyikan lagu itu dan, itu diunggah oleh channel yang lain, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Dan sekarang dan kedua adalah bagaimana, pendukung Yoni Dores ya. Di sisi lain tentu ada pihak yang mendukung Yoni Dores tentunya ya, terutama di kalangan pencipta lagu, musisi yang merasa Cipta harus lebih dihormati ya. Jadi, mereka ini berpendapat bahwa tindakan Yoni Dores ini ya, adalah langkah penting untuk menekan hak penciptaan lagu dan mencegah penyalahgunaan, karya tanpa izin tentunya seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi, tentunya ya ada argumen juga ya dari pendukung Lesti dan juga pendukung Yoni Dores juga ya. Jadi, menurut, apa ya, pemikiran saya ada argumen pendukung Lesti ya. Yang pertama adalah tidak ada niat buruk tentunya ya. Mereka berpendapat bahwa Lesti ini hanya menyampaikan lagu-lagu ciptaan Yoni sebagai bentuk apresiasi, bukan untuk mengambil keuntungan secara ilegal, tentunya seperti itu ya. Ini menurut, apa ya, di pihak Lesti begitu ya. Harusnya bisa diselesaikan secara damai teman-teman semuanya ya. Banyak yang merasa bahwa Yoni Dores ini seharusnya menghubungi Lesti secara langsung untuk menyelesaikan masalah ini tanpa perlu, melibatkan ke jalur hukum tentunya. Tapi dari pernyataan Yoni Dors tadi sudah 3 kali tidak ditemui oleh Lesti itu sepihak, kita juga tidak tahu juga apakah iya apa tidak, kita belum tahu kebenarannya tentunya ya. Dan yang ketiga adalah banyak akun yang mengunggah lagu tanpa izin ya. Jadi banyak sekali, coba kalian lihat di YouTube ya, banyak sekali ya tanpa izin ya. Jadi pendukung Lesti ini menyoroti, bahwa bukan hanya Lesti yang mengunggah lagu-lagu tersebut, tetapi banyak akun lain yang juga melakukan tanpa izin, tentu seperti itu ya. Dan, Lesti bisa jadi korban loh ini teman-teman semuanya ya. Ada kemungkinan bahwa Lesti ini tidak mengetahui sepenuhnya bahwa lagu-lagu tersebut ini telah diunggah secara komersil oleh pihak lain begitu ya, gitu. Dan yang berikutnya adalah di, pihak, lawan ya, pihak lawan, di pihak, Yoni Dores tentunya ya. Hak cipta ini memang harus dihormati begitu ya, menurut mereka seperti itu ya. Mereka menekankan bahwa pencipta lagu berhak mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya dan tidak boleh digunakan tanpa izin gitu. Yang kedua adalah banyak akun yang mengunggah lagu secara komersial juga. Yoni dan tim hukumnya berusaha menelusuri akun-akun yang diduga, mengunggah lagu ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari konten tersebut ya. Nah ini bagus sekali ya. Jadi, tidak, serta-merta hanya Lesti aja yang disudutkan begitu ya. Kita lihat ketika Lesti menyanyi siapa yang, mengunggahnya, channel apa yang mengunggahnya begitu teman-teman semuanya ya. Dan ketiga adalah langkah hukum untuk klarifikasi tentunya ya.
Yoni mengklaim bahwa laporannya ini bukan untuk memeras atau menjatuhkan Lesti, tetapi untuk mendapatkan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas unggahan lagu-lagu tersebut, gitu ya. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah ya industri musik ini hanya, harus lebih ketat tentunya ya. Kasus ini nih dianggap sebagai peringatan bagi industri musik agar lebih memperhatikan hak cipta dan regulasi terkait dengan penggunaan lagu, tentu seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi, sementara itu ya, kita lihat, hijaunya sudah hilang Bang atau Yoni belum? kenapa nggak bertanya sama Pak Masih Betul kan ada gitu? baju hijau. Ya, Oh, nah, coba silakan. Saya udah, kalau itu udah pasti saya selalu nanya-nanya persoalan hmm, pencipta lagu, karena saya hampir berapa tahun kalau politisi undang-undang hak cipta dari dulu, dari mulai zaman bajakan sampai sekarang. iya iya iya, apa ya, ini, baju hijaunya sudah hilang ya. Dan kita lanjut dulu teman-teman selanjutnya ya. Lantas bagaimana sih pendapat publik mengenai kasus ini ya? Jadi, opini publik ini, mengenai kasusnya Yoni Dore dan Lesti Kejora ini ya cukup apa ya, menurut saya ini cukup beragam juga ya, dari beberapa perspektif yang muncul ya. Yang pertama adalah dukungan untuk Lesti Kejora tentunya ya, banyak penggemar dan rekan artis yang membela Lesti, menganggap bahwa laporan Yoni Dores ini berlebihan dan, tidak seharusnya bisa dan seharusnya tentunya ya, bisa diselesaikan secara damai tanpa jalur hukum. Contoh nih, dangdut Saipul Jamil misalnya yang mengatakan bahwa Lesti ini memiliki manajemen profesional yang tidak mungkin sembarangan menggunakan lagu tanpa izin, itu menurut, Saipul Jamil gitu kan ya. Dan yang kedua adalah dukungan untuk Yoni Dores ya, di sisi lain ada pihak-pihak yang mendukung Yoni Dores terutama di kalangan pencipta lagu dan musisi yang, merasa ciptanya harus dihormati. Ya seperti pengacara Diulipa ya marah yang menekankan bahwa laporan ini bukan untuk menyudutkan Lesti secara langsung, tetapi untuk menelusuri akun-akun gitu yang saya sudah katakan tadi ya. Kita tahu semua ya bahwa Dio Lopa ini juga dia penyanyi, dia juga menciptakan lagu ya. Ini pengacaranya ini ya. Dan yang ketiga adalah saluran untuk mediasi teman-teman semuanya. Ada beberapa tokoh di industri musik ya seperti Iqmal Tobing menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara mediasi saja. Ia menekankan pentingnya komunikasi antar penyanyi, pencipta lagu, dan penyelenggara acara agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak cipta. Yang keempat adalah kritik terhadap regulasi hak cipta. Kasus ini ya juga memicu diskusi luas ya tentang perlindungan hak cipta di industri musik Indonesia. Beberapa pihak menilai bahwa regulasi yang ada masih kurang efektif tentunya dalam melindungi hak pencipta lagu gitu kan ya. Sementara yang lain berpendapat bahwa penyanyi juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain. Siapa tahu dilaporkan ya, bukan, bukan dilaporkan oleh Mbak Baju itu bukan, ya bukan. Oke terima kasih sudah menyimak video ini. Jadi itulah, klarifikasinya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.